wabarakatuh. Selamat datang di podcast Temu Tamu, ngobrol santai tapi berilmu. Halo Sobat BMKG, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Tapi Sobat BMKG ngerasa gak sih akhir-akhir ini tuh rasanya tuh gerah banget, panas gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah harodang gitu ya. Kalau kata orang Jawa apa? Sumuk gitu ya. Nah, tapi kita juga masih dapat hujan nih sekali-sekali gitu ya, meskipun udah jarang nih. Nah, menurut sobat, kita tuh sudah di musim apa ya? Apakah kita sudah masuk musim kemarau? Nah, terus ada lagi nih, isu katanya akan ada fenomena El Nino. Fenomena apa ya? Nah, bersama saya hari ini sudah hadir seorang pakar, seorang ahli yang bisa menjawab pertanyaan kita semua. Beliau adalah Dr. Ardasena Sopa Heloakan. Halo Pak Sena. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya nih Bapak menyediakan waktunya di podcast Temu Tamu setelah kita PO berbulan-bulan ya Pak. Betul. Akhirnya sampai di sini dengan selamat. Bapak terima kasih sekali lagi ya Pak Sama-sama. sudah mau datang ke sini dan menjawab berbagai keresahan kita. Jangan susah-susah nanyanya ya. Insya Allah. Nah, Pak Sena, sebenarnya nih Pak, kita Ya. tuh sudah masuk di musim apa sih Pak? Sekarang sebenarnya kita masih peralihan Oh. dari musim hujan ke musim kemarau. Oh gitu. Jadi informasi yang disampaikan oleh BMKG pada saat press release-nya itu sebenarnya informasi dini supaya masyarakat stakeholder itu bisa bersiap menghadapi musim kemarau yang akan datang gitu. Oh jadi sebenarnya belum kemarau ya Pak ya? Di sebagian besar wilayah Indonesia belum. Oke. Ada daerah-daerah yang memang sudah masuk kemarau. Oke. Jadi masuknya kemarau itu di Indonesia kan tidak pernah seragam. Jadi secara bertahap gitu. Oh, Betul. pantesan ya Pak katanya di sini kok masih hujan Min. Apa di sini udah kering gitu. Banyak komentar-komentar yang beda-beda gitu Pak karena beda-beda ya Pak ternyata. Betul, beda-beda. Oh oke. Kalau untuk Jakarta nih Pak, Jakarta tuh masuk apa Pak Di musimnya? akhir Mei. Di akhir Mei baru mulai masuk ke kemarau. Oh gitu. Gitu. Tapi udah redang Pak. Ini masih transisi karena kan masih ada sisa uap air karena musim hujan yang kemarin. Tapi dikombinasikan dengan panas yang sekarang ada jadi terasa redang gitu. Oh gitu sobat. Jadi karena ada sisa-sisa uap air itu Pak. Betul, karena kan Jadi redang. uap air itu menyimpan panas lebih banyak daripada udara kering gitu. Oke. Berarti ini masih masa transisi. Masih ada potensi hujan-hujan lagi ya Pak berarti ya Pak. Betul. Oke, Pak. Terus sebenarnya wilayah mana aja di Indonesia nih yang sudah, jadi kata Bapak kan ada yang udah masuk nih meskipun Ya, sedikit. Nah, betul. wilayah mana aja Pak? Yang sudah masuk itu sebagian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu juga saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, lalu juga sebagian di Gorontalo, sebagian di Sulawesi Tengah, di Maluku itu sebagian sudah masuk juga. Karena memang iklim di Maluku itu terbalik dengan mayoritas kita yang ada di Jawa. Saat kita basah, di sana kering dan begitu juga sebaliknya gitu. Jadi tidak serta-merta langsung seluruh Indonesia itu kemarau atau kering secara serentak. Jadi secara gradual mulai masuk biasanya dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat lalu merambat ke arah barat gitu. Oh, katanya NTT nih mataharinya ada 2 ya Pak. Panas banget katanya soalnya. Kata orang NTT katanya, bahkan katanya satu orang satu mataharinya. Tapi emang dia masuk duluan musim kemarau. Selalu Nusa Tenggara Timur masuk kemaraunya duluan. Oh. Jadi kan itu karena angin monsun Australia itu membawa udara kering, lalu yang terpapar duluan itu kan dari Nusa Tenggara iya Timur ya, Pak. gitu. Australia nih di sini. Oh, Betul. bergerak ke sana. Oh, gitu. Masuk akal ya, Pak. Pak, kita udah Ya, ada gimana? siapin peta, Pak. Peta musim kemarau nih. Boleh kita Oke. lihat ya? Biar warga itu lebih. Nah, ini nih. Ya, ini yang hijau ini daerah-daerah yang masih musim hujan. Sebagiannya tuh transisi. Tapi daerah yang warna coklat yang tadi saya sebutkan itu daerah-daerah yang sudah fix definitif sudah masuk kemarau ya. Dan sebagian Nusa Tenggara Timur itu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, lalu sebagian Sulawesi Selatan ya,
lalu Maluku juga tuh Pulau Buru, sebagian Pulau Seram, di Ambon dan Gorontalo bagian selatan. Oh, Pak, itu tuh ada sedikit tuh Pak warna coklat di Pulau Jawa ya Pak ya. Itu apakah sudah? Itu di wilayah mana ya Pak? Itu di utara panturanya Jawa Barat. Jadi biasanya selain migrasi musim kemarau itu dari timur ke barat, begitu dia mendekati Pulau Jawa biasanya ada hal lainnya. Jadi biasanya daerah pesisir utara, daerah yang dataran rendah itu kemaraunya duluan dibanding yang di pertengahan pulau yang datarannya lebih tinggi. Jadi ciri khasnya itu biasanya demikian gitu. Oh gitu. Berarti kalau yang di utara Jawa bagian barat gitu ya Pak? Ya, lalu Itu nanti wilayah biasanya mana aja juga tuh Pak? Jakarta di nggak termasuk Pak? Kerawang di Oh, Bekasi Karawang. bagian utara itu juga sudah mulai Oh, kering gitu. oke ya. Warga Bekasi juga udah banyak yang ngeluh Pak. Katanya panas. Ya tapi kan Bekasi emang seringnya panas ya. Oke. Kalau yang putih-putih apa Pak artinya Pak? Itu daerah yang itu tidak bermusim kita bilangnya. Oh. Jadi daerah-daerah yang setiap tahun itu sepanjang tahun itu basah ya. Jadi curah hujannya itu sebenarnya bervariasi, tetapi kondisi terendahnya itu cukup tinggi sehingga kita mengatakan di situ tidak ada musim, Tidak ada musim. tidak bermusim ya. Oh, Jadi oke. curah hujannya cukup tinggi sepanjang tahun. Daerah-daerah di Papua, lalu di pesisir baratnya Sumatera, yang di sebelah baratnya pegunungan Bukit Barisan, lalu juga Kalimantan, Pulau Kalimantan pertengahan bagian ke utara itu daerah yang tipe satu musim sebenarnya. Jadi dia basah terus panjang tahun. Oh, apa karena masih banyak vegetasinya gitu Pak? Betul, itu hal yang juga berpengaruh. Kalau di pesisir barat Sumatera itu juga karena efek dari Samudra Hindia. Ya, di situ kan banyak uap air terus masuk dari Samudra Hindia. Makanya dia basah Lalu terus. seolah-olah sederhananya mungkin terhalang oleh pegunungan Bukit Barisan, sehingga pergerakan massa udaranya itu tidak melebihi dari Gunung. Bukit Barisan, sehingga hujannya jatuh lebih banyak di sisi baratnya Bukit Barisan, sehingga daerah sana hujannya tinggi terus sepanjang tahun. Oh, Gitu. anginnya nabrak pegunungan gitu ya Pak? Lalu kemudian Sederhananya. udaranya naik, ya kan, jenuh di atas, lalu Jadi turun hujan. Jadi hujannya di situ aja. Jadi hujannya di situ aja. Oh gitu. Betul. Wow, science amazing. Oke, Pak. Ya. Aduh, mohon maaf nih Pak, saya Gimana? lupa. Aduh, harusnya kan Bapak disuguhin sesuatu nih, namanya juga tamu. Tapi Siap. tenang, kita tuh udah siapin. Yang nyiapin ini namanya Mang Kage, Pak. Kita panggil boleh ya? Siap. Oke. Mana Mang Kage? Mang Kage. Nah, ini Mang Kage singkatan nih, Pak. Mamang BMKG. Oh. Iya, ini dia Mamang BMKG kita. Hati-hati ya. Oke. Waduh. Mang Kage apa Ian Kasela? Yuk. Halo. Siapa? Mang Kage kumaha damang? Damang Pak. Oke. Alhamdulillah saya Kok bisa sih Sundaan, Pak? bisa Kan Bapak biasa. lami di Ganesanya Pak. Mohon. Jadi roaming saya. Oke. Punten, Mang Pak. Kage Ya, bawain makasih. apa ini? Sedikit ala kadarnya lah. Alhamdulillah. Ntar dulu. Apa? Apa tuh? Gerah ceritanya. Udah, Kenapa haredang? ntar dulu matiinnya gimana nih? Ya dipencet lagi. Atuh, jelas nggak sih ngeliat kita itu pakai kacamata hitam? Kenapa Ya, Pak, emang? Pak, tadi saya habis belanja ini Pak. Ini. Oh, ya. Serap deh basilau. Oh Basilau. gitu. Jadi karena cuaca di luar panas sih saya pakai kacamata. Terus pakai kacamata ya. Iya, Iya. kacamata Oh hitam. gitu. Nggak sopan, Kirain Pak. biar keren. Oh iya. Mang Kage katanya udah mau nanya sama Bapak. Kumaha? Iya, saya tuh mau nanya sebenarnya puncak musim kemarau di Indonesia itu kapan ya Pak? Agustus nanti masih lama. Jadi Masih sekarang lama. transisi pelan-pelan. Oh. Nanti mayoritas wilayah Indonesia puncak kemaraunya Agustus. Hmm, Ada yang Juli, ada yang September, tapi sebagian besar Agustus. jadi ini belum puncak ini Pak ya? Ini baru transisi masuk ke musim kemarau. Tapi udah gerah Iya, banget. udah gerah banget ini bawaan juga. Ini juga saya nggak lama kayaknya. Kenapa Saya tuh? mau berenang dulu lah. Mau berenang. Nggak kuat lah udah. Oh iya, berenang di mana? Nggak dulu, geser dulu. Iya. Mau berenang di mana, Mang? Saya
Berenang di kolam kosong lah. Nggak ada airnya dong, Ini percuma. apa jadi tarik semua? Ah ya udah, iya man, iya maaf deh, maaf. Oke deh kalau gitu Mang Kage, makasih ya, hatur Makasih, nuhun. hatur nuhun Kang. Mangga. Ya, oke. Mau angkat jemuran tuh jangan lupa udah keburu kering. Oke deh. Nah, itu dia Mang Kage agak unik ya, Pak. Iya, oke. Oh, ternyata itu ya, Pak. Ya kalau Di- lama kepanasan, kelamaan kejemuran gitu. Kayak gitu. Kalau lama kepanasan agak korslet mungkin ya. Agak koslet. Iya, Pak. Oke. Nah, Pak, ini tuh benar kata Bapak tadi, berarti sebagian besar puncak musim kemaraunya di bulan Agustus, Agustus, ya, Pak. ya. Oh, masih lama ya, Pak. Masih lama. Dan akan lebih panas dari saat ini kah, Pak? Sebenarnya lebih kering, lebih yang kita perlu perhatikan musim kemarau tahun 2026 ini lebih kering daripada musim kemarau yang biasanya terjadi gitu. Kalau panas itu relatif ya, memang biasanya ada daerah-daerah tertentu yang temperaturnya naik sedikit tetapi tidak pernah ekstrim seperti halnya di tempat lain yang kita lihat di Eropa ataupun di Asia Timur yang temperaturnya lebih dari 45 derajat. Di kita kenaikannya masih reasonable, tetapi kondisinya lebih kering gitu. Itu yang perlu kita perhatikan gitu. Iya ya, Pak. Katanya kalau di luar negeri itu ada heat wave ya, Betul. Pak. Kalau di Indonesia nggak akan terjadi itu heat wave. Saat ini mungkin peluangnya masih kecil. Ada daerah di utara Indonesia yang mungkin kenaikannya bisa lebih tinggi dibandingkan yang di selatan karena dia dekat dengan wilayah Asia yang punya massa daratan yang besar. Tetapi secara iklim biasanya kalau kejadian gelombang panas itu kan udara tekanan tinggi masuk sehingga pembentukan awan itu lebih sulit. Nah, gerakan udara di Indonesia ini kita kepulauan gitu ya, lalu dikelilingi laut cenderung naik terus. Jadi kalau di ilmu iklim kita bilangnya sebagai siklus Walker yang naik gitu. Apa yang naik, Pak? Siklus Awannya? Walker yang naik, jadi udaranya naik terus. Udaranya kan. naik Udaranya terus, menyebabkan itu sulit untuk udara yang bergerak ke bawah yang biasanya kita bilang sebagai subsidan itu yang membuat gelombang panas tersebut untuk masuk ke wilayah kita. Oke. Ciri lainnya daerah-daerah yang juga sering mengalami gelombang panas itu biasanya karakteristiknya massa daratannya luas ya, tipenya kontinental gitu, seperti Iya, Australia, iya. Asia Timur seperti Cina, gitu ya. Lalu Eropa Selatan, Afrika bagian utara. Gitu. Oh iya, daratannya luas. Daratannya luas. Kalau kita Nah, kan di daratan kepulauan yang kecil-kecil ya, Pak. luas tersebut itu panas itu bisa build up gitu ya, Oh, bisa gitu. build up dan terkunci di wilayah itu. Gitu. Oh, berarti kita ketolong sama laut kita yang banyak ya, Pak? Tertolong dengan komposisi geografis kita yang dikelilingi oleh laut. Gitu. Jadi gerakan udaranya cenderung naik terus gitu. Oh. Mungkin biasanya pada saat El Nino itu sedikit berkurang sehingga kita lebih tutupan awannya itu berkurang. Ya. Tapi biasanya El Nino itu kan selesai dalam hitungan beberapa bulan ya gitu. Nyambung nih Pak, Gimana? Pak, soal El Nino nih. Katanya BMKG itu udah memprediksi ya Pak, akan terjadi si El Nino ini tahun ini di kemarau tahun ini. Benar ya Pak? Betul. Gitu. Oh. Kecenderungan untuk terjadinya El Nino tahun ini cukup signifikan. Tapi Pak, sebelumnya Ya gimana? sobat nih banyak yang Sobat belum BMKG tahu kayaknya gimana? ya. Karena El Nino ini siapa sih Pak? Jadi El Nino itu sebenarnya fenomena penyimpangan Penyimpangan. di Samudra Pasifik. Nggak umum berarti ya Pak? Terjadinya Nggak normal. ada yang bilang 4 tahun sekali, pernah 3 tahun sekali, tapi periode kejadiannya biasanya antara 4 hingga 7 tahun sekali gitu. Oke. Jadi tidak setiap tahun datangnya. Oh. Dan El Nino itu bukan badai, tapi fenomena penyimpangan panas laut di Pasifik yang biasanya dalam keadaan normalnya itu panas laut terbesar di bumi itu ada di Pasifik Barat. Karena satu anomali tertentu, panas laut tersebut pindah ke Pasifik Tengah dan Pasifik Timur. Pak, Gimana? biar jelas nih. Siap. Ada Gimana? petanya nih Pak. Ini kalau ngawang, oh ini nih, bener nggak Pak ini? Ya, ini keadaan sekarang. Ini kan Samudra Pasifik yang merah-merah ya Betul. Pak? Oke. Terus? Ini keadaan yang sekarang. Kalau nanti El Nino terjadi, biasanya di daerah di Pasifik Tengah. Pasifik Tengah. Pasifik Tengah tuh di sekitar deadline tuh 180 bujurnya 180 bujur timur. Itu lebih memanas gitu.
Panasnya sebenarnya pindah dari Pasifik Barat ke Pasifik Tengah, lalu sekarang bisa berlanjut ke Pasifik Timur. Nah, proses perpindahan panas laut tersebut dikenal dengan nama El Nino gitu. Oh gitu. Nah, Betul. si laut yang memanas ini mengakibatkan Mengakibatkan jadi laut yang panas itu kan selalu di atasnya terjadi banyak uap air. banyak awan. Mm-mm. Karena kemudian dia migrasi dari Pasifik Barat, dia pindah ke Pasifik Tengah, Pindah ke tengah. dan lanjut ke Pasifik Timur. Nah, lokasi di mana banyak terjadinya awan-awan tersebut juga pindah Oh. dari sekitar Papua Nugini, pindah ke Pasifik Tengah, lalu kadang bisa berlanjut sampai sejauh Pasifik Timur, Sana dekat Amerika sana ya, Pak? dekat Amerika Latin. Oh. Lalu awan-awannya itu juga terbawa ke sana. Sana. Jadi di sana banyak hujan ya? Banyak hujannya, Sebentar. berkebalikan dengan kita. Kita. Jadi Oh. banyak awan yang naik, situ kan gerakan udaranya naik. Nah, sesuatu yang naik itu kan harus turun di satu tempat. Oke. Gerakan udara yang naik itu turunnya persis di wilayah Indonesia, gitu. Sehingga itu mencegah terjadinya hujan-hujan kecil hingga hujan menengah di Indonesia pada saat El Nino tersebut. Gitu. Jadi gerakan udaranya turun. Gitu. Itulah El Nino. Gitu. Jadi itu satu paket antara yang terjadi di laut juga yang terjadi di atmosfer. Gitu. Jadi El Nino tidak hanya fenomena laut, tetapi juga fenomena atmosfer. Kita bilangnya sebagai fenomena yang tercoupling. Gitu. Apa, Pak? Tercoupling, jadi Terkopling. terkopel gitu lah. Oh, coupling. Terkopel. Kirain kopling motor. Ya, mirip terkopling. Oh, dia Ya. pengaruh karena tadi ya udaranya naik-naik ke atas itu, Pak. Ya, Panasnya. Jadi malu saya. kan dia panas itu Iya, kan. terus naik. Banyak hujan di sana, gerakan udaranya naik. Heeh. Nah, gerakan udara yang naik ini kan harus turun. Iya, Satu iya, tempat turunnya di Indonesia. Gitu. Oh. Jadi menghalangi. skala fenomenanya itu ribuan kilometer. Ya. Iya, padahal jauh banget loh, Pak. Jauh sekali. Gitu. Tapi dampaknya sampai ke Indonesia. Antara lain di Oh, Indonesia, antara lain. pusat dampaknya di Indonesia. Oh. Tapi El Nino ini juga karena strukturnya yang masif, dia juga berdampak pada banyak penyimpangan cuaca dan iklim di beberapa negara lainnya. Oh. Praktis sebenarnya secara global itu terpengaruh gitu. Berarti kayak Australia juga. Australia terpengaruh lebih kering, ya. Oke. Tetapi dengan timing yang berbeda-beda gitu. Jadi dampak dari El Nino itu tidak sama, dampaknya juga waktu kejadiannya juga tidak serta-merta sama gitu. Jadi berbeda gitu. Di Amerika Selatan itu dampaknya di sana lebih basah, lebih banyak hujan. Dan itu terjadinya biasanya lepas akhir tahun gitu. Jadi lepas November, Desember, Januari, Februari tahun berikutnya itu di sana lebih basah gitu. Oh. Jadi cukup rumit gitu. Iya ya, Pak. Saya juga rumit nih mikirnya. Biar pasien aja yang mikirin itu. Oke. Ternyata yang menyebabkan ya itu ya tadi karena ada anomali di Samudra Pasifik. Di Samudra Pasifik. Selalu Samudra Pasifik ya, Pak. Selalu di sana. India nggak ada. Di India tidak. Oh, gitu. Kalau di sana fenomena yang lain lagi. Kita kenalnya dengan Indian Ocean Dipole. Itu ceritanya lebih susah pendek banget. lagi. Kalau yang El Nino Iya. yang kita diskusikan kali ini itu terjadinya di Samudra Pasifik. Oke, siap. Pak, kalau gitu apakah musim kemarau selalu dibarengi sama El Nino? Tidak. Oh, tidak. Jadi El Nino ini kan kadang dia datang setelah 4 tahun, kadang setelah 7 tahun, bisa jadi 3 tahun seperti kemungkinan tahun ini. Oh, sebelumnya ini tahun berapa, Pak, kita ngalamin El Sebelumnya Nino? 2023. 2023, berarti 3 tahun yang lalu ya, 3 Pak? tahun yang lalu. Oke. Sementara kalau musim kemarau kan terjadi setiap tahun ya, dengan karakter yang bisa berbeda-beda juga. Oke. 2 tahun kemarin kita mengalami kemarau yang relatif basah. Gitu. Jadi itu bisa macam-macam. Kalau kemarau itu fenomena yang terjadi setiap tahun ya. El Nino itu datang 4-7 tahun sekali gitu ya. Oh, gitu. Tuh, sobat BMKG jangan salah. Jadi El Nino tidak terjadi setiap tahun ya, Pak ya. Betul. Oke. Dan tidak selalu di musim kemarau. Bisa nggak sih, Pak, musim hujan ada El Nino? El Nino tersebut sebenarnya kejadiannya cukup lama ya. Jadi kalau misalkan dia kita asumsikan terjadi tahun ini ya, dia mulai muncul nanti menjelang semester kedua ya. Lalu biasanya bertahan hingga
triwulan pertama di tahun berikutnya. Oh. Jadi hingga Februari Maret tahun berikutnya itu udah siklus alamiahnya. Oh. Tetapi dampaknya kapan dan di mananya itu berbeda-beda gitu. Nah di kita dampak yang biasanya signifikan adalah ketika itu bertemu dengan musim kemarau ya. Jadi dia menekan hujan-hujan kecil hingga menengah sehingga seolah-olah musim kemarau kita menjadi lebih panjang atau interpretasi lainnya awal dari musim hujannya mundur gitu. Tapi seketika musim hujan sudah masuk ke Indonesia, maka dampaknya dari dari El Nino tersebut selesai di Indonesia. Dampaknya yang selesai. Iya. Sementara El Nino-nya masih terjadi terus di Pasifik. Hingga Februari dan Maret tahun berikutnya. Yang terdampak adalah lebih basah misalkan di wilayah Amerika Selatan gitu. El Nino-nya masih memuncak terus, tetapi dampaknya di kita sudah selesai. Gitu. Oh gitu. Tapi ada masanya nanti si El Nino ini akan punah gitu Pak, maksudnya akan biasanya berakhir. Februari Maret tahun berikutnya. Itu selalu siklusnya seperti itu. Oh gitu. Lama ya Pak ya? Lama. Itu kita bilang sebagai fenomena yang terjadi setiap beberapa tahun sekali. Kita bilang sebagai fenomena interanual ya. Masa hidupnya itu beberapa musim. Satu musim kan kira-kira 3 bulan gitu ya. Itu beberapa musim, kadang 3-4 musim gitu ya, berarti 9 hingga 12 bulan gitu. Lama ya, hampir setahun makhluk yang lama. Karena dia fenomena di laut, jadi dia sesuatu yang berevolusinya secara perlahan, tidak seperti fenomena cuaca. Kalau misalkan nanti ada BMKG menyatakan bahwa El Nino sudah terjadi, itu terjadi juga tidak di Pasifik, tidak serta-merta bahwa besoknya maka Indonesia akan terdampak, tidak. Terdampaknya itu juga pelan, hitungan beberapa minggu. Jadi ini suatu hal yang terjadinya pelan ya. Oleh karena itu masyarakat perlu untuk mengikuti informasi yang kredibel dari BMKG. Benar. Mengenai bagaimana proses terjadinya El Nino, sudah terdampak atau belum gitu kan ya. Tapi sementara waktu itu kan kita sudah siap-siap menghadapi kemarau gitu kan. Benar, Pak. Terlepas nanti El Nino-nya itu derajat intensitasnya seperti apa gitu kan. Gitu. Wow, Pak. Tapi kalau gitu si El Nino ini berbahaya nggak sih Pak? Kan soalnya heboh banget ya Pak di media massa gitu, karena banyak yang takut gitu Pak. Fenomena atmosfer apapun kalau dampaknya tidak bisa kita kelola, maka dia kan bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak kita inginkan. Jadi yang paling baik itu adalah dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan adaptasi supaya kita siap menghadapi fenomena cuaca ataupun iklim yang lain ya kan gitu ya. Jadi sebenarnya berbahaya atau tidak ya tergantung sikap kita menghadapinya gitu ya Pak. Kecuali misalkan ancaman atau hazard yang derajat keparahannya yang susah dikendalikan seperti siklon misalkan, itu kan susah dikendalikan ya. Tapi kalau El Nino kan sebenarnya sesuatu yang berevolusi secara perlahan. Kita kenal karakteristiknya seperti apa ya, dia menyebabkan musim kita cenderung lebih kering. Karena kita sudah cukup tahu dan familiar apa yang bisa kita lakukan untuk adaptasi. Itu dia Pak. Nah itu dia yang mau saya tanya lagi. Gimana? Lanjutnya. Berarti kalau misalnya dari sisi pemerintah nih Pak, pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu ya Pak, apa langkah antisipasi yang bisa dilakukan nih Pak untuk untuk supaya nih menghadapi musim kemarau itu nggak banyak dampak buruknya misalnya gitu? Ya, kalau tugas BMKG kan menginfokan mengenai cuaca dan iklim sejauh mungkin. Itu sudah kita sampaikan. Kita juga sedapat mungkin memberikan saran-saran yang sifatnya generik kepada sektor-sektor yang biasanya terdampak oleh kekeringan ataupun El Nino ini. Misalnya sektor sumber daya air, sektor pertanian atau pangan, sektor kehutanan, sektor energi. Itu kita memberikan saran. Lalu nanti adaptasi pada level lokalnya itu dilakukan oleh sektor-sektor tersebut, tentunya juga dengan mempertimbangkan dan juga berdiskusi dengan kita. Di provinsi A adaptasinya apa, di provinsi B adaptasinya apa gitu ya. Di selatan Khatulistiwa tentunya daerah di mana biasanya dampak kekeringan itu cukup signifikan, kita perlu melakukan langkah-langkah yang lebih serius misalkan dibanding daerah lain yang tidak begitu terdampak. Misalkan di daerah Khatulistiwa
di daerah Sumatera Utara, di daerah Aceh itu biasanya tidak begitu terdampak. Oh. Jadi bagaimana kita menjahit informasi iklim yang mungkin terjadi dengan dampak sektoral apa yang mungkin terjadi pada sektor tersebut, itu perlu dilakukan pada level lokal. Misalnya konkretnya Pak, Konkretnya misalkan untuk wilayah Nusa Tenggara misalkan, atau wilayah Jawa misalkan nanti kan kering gitu ya, mungkin kita perlu mempersiapkan diri untuk sektor pangan, misalkan dengan menanam komoditas yang lebih tahan kekeringan ya. Mungkin kalau padi agak sulit ya, mungkin jagung kali ya Pak? komoditas jagung, hortikultura yang lain gitu ya. Bawang Pak? Bawang cocok ya, ya. gitu ya. Di daerah lain misalkan di Nusa Tenggara, kering yang panjang ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi garam. Iya benar. Malah jadi bagus ya Pak ya? Jadi bagus. Kalau di Sumatera Utara mungkin yang tidak begitu terpengaruh. Kerupuk. Itu. Ya kan Pak? Sumatera Utara misalkan ya bisa menyesuaikan dengan, karena di sana biasanya hujannya itu tidak begitu terdampak pada saat El Nino. Jadi sebenarnya lokalitas, karakteristik iklim setempat diprediksikan dengan nanti bagaimana proyeksi dampak dari musim kemarau, dan kalau ada dampak lanjutan dari El Nino itu perlu dilihat secara detail. Jadi tidak homogen di Indonesia ini. Oh gitu. Beda-beda ya? Beda-beda di Indonesia bagian timur lain lagi gitu. Iya. Terus kalau ini kan nanti airnya sedikit ya Pak ya, karena hujannya jadi sedikit. Terus di bidang sumber daya air harus gimana Pak idealnya? Sekarang di periode di mana masih ada hujan ya, mungkin kita perlu menyimpan hujan ini sebanyak-banyaknya. Ditampung gitu ya Pak? Tampung. Iya. Supaya nanti pas udah kering banget masih ada cadangan air. Betul. Oke. Ya, siap Pak. Nah, itu tadi kan di level atas ya Pak. Kalau di level kita nih, rakyat, di masyarakat, bisa apa sih kita Pak? Kita paling mudah bisa menyimpan air di kondisi saat sekarang masih ada hujan. Untuk pemakaian sekunder ketika nanti pada saat musim kemarau, kan kita barangkali perlu untuk menyiram halaman dan lain sebagainya. Itu bisa kita simpan air sekarang pada saat kita masih transisi ini dari musim hujan ke musim kemarau gitu. Bisa Pak, kita tampung. Kalau air hujan itu masih bisa kita gunakan untuk apa aja sih Pak? Untuk penggunaan sekunder bisa ya. Oh sekunder, kayak misalnya nyiram tanaman masih boleh, nyuci motor bisa. Boleh. Ya. Terus apa lagi Pak? Kalau mandi bisa nggak sih Pak? Pakai air hujan? Kalau terpaksa bisa. Iya juga ya Pak. Tapi kalau untuk konsumsi boleh nggak Pak? Air hujan ya, gitu yang kita tampung? Ada syaratnya ya kalau untuk konsumsi. Harus ada kriteria tertentu. Oke. Nah selain nyimpen air hujan nih, apalagi Pak kira-kira? Nanti barangkali ketika kita di puncak musim kemarau, tutupan awan kan berkurang, masyarakat atau sobat BMKG yang beraktivitas di luar kan menggunakan pelindung kepala, menggunakan sunscreen misalkan. Lalu juga masyarakat atau sobat BMKG yang mungkin tinggal di perkotaan besar, mungkin perlu mengantisipasi polusi, kondisi kualitas udara yang menurun. Iya benar. Karena katanya nggak dicuci ya Pak ya? Betul. Jadi ketika musim kemarau, maka bantuan dari hujan untuk mengurangi polutan ini kan berkurang gitu. Oke. Jadi ya pakai masker gitu ya Pak. Masker ya. Sunscreen ternyata juga perlu mengantisipasi penyakit pernapasan ya. Jadi pakai masker yang tadi. Oh gitu. Iya. Kalau Pak? Sunscreen ternyata penting ya Pak. Karena ada sinar UVB yang bisa bikin kulit burn ya Pak ya. Betul. Tuh ternyata penting pakai sunscreen sobat BMKG, apalagi di musim kemarau. Tapi di musim apa aja sebenarnya Pak? Betul. Baik itu kita yang hidup di perkotaan, baik di dataran rendah ataupun di dataran tinggi, sebenarnya paparan ultraviolet cukup tinggi. Ya, gitu. Dan ada juga cerita kalau seseorang yang tinggalnya di dataran tinggi, temperaturnya rendah ya, dingin gitu, tapi dia bisa gosong juga kan gitu. Karena di situ ada UV-nya kan gitu.
jadi bukan berarti karena adem kita tuh ngerasanya Tidak udah berarti aman. demikian. Oke, jadi Sobat BMKG yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan tetap harus pakai sunscreen. Oke, Pak Sena. Terus kalau katanya Pak, kalau siang-siang gitu ya cocok kita jangan pakai baju warna gelap, bener nggak sih Pak? Betul, karena itu menyerap panas gitu. Beneran Kalau itu warna ya Pak ya? terang itu kan secara alamiah dia memantulkan radiasi lebih banyak daripada warna gelap Jadi gitu. kita pakai kuning, Pakai kuning, pakai oranye, seperti ini oh ya lebih putih. lebih banyak Iya ya, saya hitam. memantulkan. Enggak deh Pak, ini di dalam ruangan aja. Oke, Pak Sena, berarti sebenarnya si El Nino ini nggak serta-merta membawa dampak buruk ya Pak? Ada dampak positifnya berarti ya Pak? Ada dampak positif yang bisa kita kelola sebenarnya. Apa aja Pak? Tadi kan tadi Tambah ya garam, tambah garam. ya kan. Terus juga Tadi yang itu ya kerupuk jadi lebih mereka bisa seneng ya barangkali produsen. Apa? jadi pengusaha kerupuk. Yang lainnya misalkan pada saat musim kemarau dan pada saat El Nino tuh laut mendingin, biasanya nutrisi dari dasar laut itu naik ke permukaan. Oh. Plankton naik ke permukaan. Nah, dengan hal tersebut biasanya ikan-ikan juga ikut naik ke permukaan. Ikan itu kan lebih senang laut yang dingin dibandingkan yang panas gitu. Jadi dari yang biasanya ada di bawah, lautnya mendingin dia ikut juga. Sehingga sebenarnya potensi untuk tangkapan ikan lebih banyak itu terjadi pada saat laut lebih mendingin. Kok Gitu. jadi lebih dingin sih Pak? Ketika El Nino ya lautnya mendingin di Indonesia. Di Indonesia. Maaf ya, di Indonesia. Iya. Oh gitu. Jadi nelayan bakal dapat lebih banyak tangkapan gitu Bisa ya Pak? mendapat tangkapan lebih banyak. Berpotensi Ya. lebih banyak. Oh gitu sahabat. Terus sebenarnya kalau wisata juga enakan nggak ada hujan ya Pak, kayak misalnya Arung Jeram. Itu kan kayak lebih enak arusnya nggak sederas ketika musim hujan nggak sih Pak? Ya, asal masih ada airnya kan gitu ya. Kalau Arung Jeram nggak ada airnya, apa yang diarungi ya Pak? Oke. Wisata ke pantai gitu ya Pak. Ya, Jadi lebih aman gak hujan? tidak berarti nanti pada saat puncak musim kemarau itu ada periode di mana temperatur kita sebenarnya justru mendingin gitu. Oh ya? Dibandingkan bulan Mei yang segera kita hadapi beberapa hari lagi nih. Iya Pak. Di periode Juli menjelang Agustus itu ada periode di mana angin Australia itu membawa udara kering ya, dan dia lebih dingin daripada yang sekarang, sehingga kita cenderung lebih adem gitu. Oh, Juli Agustus itu Juli lebih Agustus. adem. Nah, masyarakat di Jawa atau di Jawa Timur misalkan familiar dengan fenomena bediding, itu kan iya. adalah hal tersebut. Ya. Jadi tidak mesti konotasinya selalu kemarau adalah panas gitu. Oh, Bahwa kemarau adalah kering itu betul. Gitu. Oh, Dan itu berbeda-beda juga lokasinya karena Indonesia ini besar sekali gitu. Kondisi iklimnya cukup rumit ya. Jadi masyarakat perlu tahu informasi iklim yang benar, akurat dan kredibel dari BMKG. asik. Mantap Pak, mantap. Oke, aduh Pak Sena, ini kita udah ngobrol banyak. Saya sebenarnya agak mumet ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak kita santai Gimana? dulu? Siap. Oke, Gimana? nah saya mau ngajakin Pak Sena sekarang agak rileks dengan bermain games. Oke. Oke, siap ya Pak? Nah, Bapak kan seorang dokter. Pasti ini gampang nih gamesnya nih. Oke, kita sudah siapin games yang cocok untuk seorang dokter. Nah, ini adalah games 3 in 1. 3 kata, 1 cerita. Jadi, Pak Sena, kita punya 3 kata. Pak Sena nanti harus merangkai 3 kata itu sedemikian rupa supaya jadi 1 cerita. Oke. Misalnya? Seberapa panjang tuh? Atau serah Bapak, mau 1 alinea juga boleh. Sudah siap Pak? Oke. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, nah ini, matahari panas terik. Ayo, dirangkai Pak jadi 1 kalimat. Kalau sobat BMKG pergi keluar Iya. pada saat pagi hari mau belanja, matahari belum naik, maka pada saat itu kita belum merasakan panas. Tetapi nanti pulang dari pasar, menjelang siang ke rumah, matahari sudah terik, maka cepat-cepatlah pulang ke rumah. Cakep, panjang juga ya Pak. Oke. Panjang Terlalu ya. gampang ini. Terlalu gampang. Oke, Iya. kita next. Kita kasih yang lebih susah. Nih, payung gerah sunscreen. Jangan sebut merek. Nanti saat kemarau,
kondisinya relatif panas. Yes. Sering masyarakat merasakan gerah. Kalau beraktivitas di luar, silahkan menggunakan penutup pelindung kepala seperti payung dan juga menggunakan sunscreen. Cakep, terlalu mudah nampaknya ini ya. Oke, kita next lagi. Haus air segar. Ya. Nanti pada saat kemarau, kan temanya kemarau nih, jangan sampai kita semua dehidrasi Oke. dan sering merasa haus. Sering-seringlah minum air putih. Ya. Dan kalau betul-betul kepanasan, segera masuk ke rumah, nyalakan AC supaya terasa segar. Oke, mantap. Tepuk tangan dong biar seru ini atuh. Oke, kita lanjut lagi. Oh, masih ada? Masih. Mana nih? Oh, sudah habis. Habis. Oh, sudah habis. Oke. Nah, itu dia game seru kita. Karena Pak Sena tadi merangkai katanya sudah ciamik sekali. Kita mau kasih hadiah buat Waduh, Bapak. terima kasih. Nih hadiahnya surprise. Yang bawain adalah maskot BMKG. Namanya si Mego, Pak. Kita panggil ya. Si Oke. Mego. Aduh, kaget tiba-tiba ada si Mego ini nih Pak. Halo Mego, Mego bawa apa buat Pak Sena? Mau gue dikasih. Oh ya Bapak tuh Waduh, ya. terima kasih. Waduh, Mego makasih ya. Dadah. Hilang lagi dia. Iya, yang lagi dia. Bapak bagus banget deh kaget ya. Oke, Pak Sena boleh dong dibuka kado dari kita. Waduh, dapat. Ini raket padel atau raket tenis ya? Raket tenis. Boleh nggak Pak diceritain? Gimana? Ini ada apa di balik raket tenis ini? Apakah Bapak senang bermain tenis? Senang bermain tenis, kadang-kadang main tenis. Oh, katanya Bapak kalau misalnya lagi dinas keluar kota cari hotel yang ada lapangan tenisnya, benar? Belum pernah berhasil. Oh emang jarang? Jarang. Atau jangan-jangan karena saking sibuknya nggak sempet ya Betul. Pak? Jadi main tenis ini lebih bagus daripada main padel. Oh ya? Kenapa Karena Pak? Padel is for boys, men play tennis. Gitu. Oh begitu Mas. Oh gitu. Oke. Oh gitu karena dia ini Pak lebih bertenaga. Apa gimana sih, Pak? Ya, padel itu main-main, kalau tenis itu olahraga. Oh gitu. Padahal cuma buat viral. Sorry ya yang main padel. Sorry kepada artis-artis. Oke. Oh ternyata Bapak hobinya main tenis. Apa lagi Pak selain itu? Emang hobi berolahraga ya Pak? Dulu saya olahraga serius, tapi sekarang ya, Sempat jadi atlet? ya begitulah. Serius Pak? Betul. Ini yang bener sih Pak? Waktu masa muda ya. Oh gitu. Sekarang ya sesekali atlet- main atlet tenis tingkat RT apa? Beneran? Wah keren juga nih Bapak nih. Oh multi talentan ternyata Bapak ya? Tapi bukan main tenis dulu. Ah apa? Saya main volley waktu masih muda. Bener Pak? Betul. Oh posisinya apa tuh Pak? Open spiker. Ini yang nyemes-nyemes bukan sih Iya. Pak? Oh wes keren juga Bapak. Masih main sampai Nggak sekarang? bisa sekarang. Karena kesibukan. Karena gravitasi lebih kuat sekarang. Gitu. Gravitasi lebih kuat. Oh gitu. Oke. Ternyata Pak Sena ini hobinya berolahraga sobat BMKG. Ya di sela-sela kesibukan ya Pak ya. Ya biar tetap fit ya Pak ya menjalani kehidupan ini. Oke deh Pak Sena, kita udah ngobrol banyak tentang musim kemarau, El Nino ya Pak ya, dan meluruskan isu-isu yang berkembang gitu ya Pak. Terus kita udah main games, terus Bapak udah kita kasih kado kado yang ecek-ecek. Nah sekarang kita mau dong Pak denger closing statement Bapak terkait El Nino musim kemarau, mungkin imbauan buat sobat BMKG. Silakan Bapak. Ya, terima kasih sobat BMKG. Musim kemarau yang nanti kita hadapi tahun 2026 ini lebih menantang. Jadi musim kemaraunya lebih panjang, masuknya lebih awal, juga secara sifatnya dia lebih kering daripada biasanya, tetapi dampaknya tidak sama rata di seluruh Indonesia. Indonesia ini begitu luas sekali. Ada daerah yang musim kemaraunya duluan, ada yang belakangan, ada daerah yang tidak mengalami musim kemarau. Demikian pula dengan dampak El Nino, itu intensitasnya berbeda-beda, bergantung juga nanti dengan sifat iklim setempatnya.
Oleh karena itu, Sobat BMKG dimanapun berada, saya mengajak untuk mengikuti perkembangan informasi iklim yang akurat dan juga kredibel dari BMKG. Asik. Jangan lupa download aplikasi. Jangan lupa download aplikasi Info BMKG. Cakep, promosinya bagus banget Pak Sena. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Sena atas semua insight-nya, semua pengetahuannya yang jelimet hari ini. Semoga Sama-sama. pasti bermanfaat sekali buat Sobat BMKG. Kalau gitu kita cukupkan episode kali ini. Semoga Terima kasih. Pak Sena sehat selalu ya, Sobat BMKG juga sehat selalu. Dan ikuti imbauan dari BMKG dan pantau terus perkembangan iklim dari BMKG. Sampai jumpa di podcast Temu Tamu selanjutnya. Dadah.